Iya, Tapi iya, itu iya. dari Allah. Boleh bang kasih saya ayat di mana Allah pernah berfirman kepada Yohanes? Tafadhal. Apa yang ditulis Yohanes itu dari firman Allah itu, Pak, yang Mm-mm. disampaikan, Itu harus yang ditulis. diakui atau memang ada referensi? Ih, Itu itu ada manuskrip semua itu Pak yang Iya, ditulis, iya. ditulis di dalam dijadikan suatu kitab ya, Mm-mm. dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Itu melewati semua dari manuskrip semua itu Pak. Dari Mm-mm. Oke. lembaran-lembaran itu ditulis, dikumpulkan. Sebelum saya Malahan ke teman Bang Zuma sebentar. yang sudah hadir ini, Bang. Ketika kamu mengatakan firman Yohanes adalah firman Allah, berarti tidak salah di Yohanes 10, 5 apa 5:30 itu. Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu Allah kan, Bang? Allah. Iya, Di kamu mana bilang Pak? firman Allah itu Yohanes kan? Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya. Berarti Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa menurut antum. Gitu. Wah, kok Allah tidak bisa berbuat apa? Iya, Yohanes 5:30, Bang. Saya tidak ngarang. Yohanes 5 30. ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma sama Bang Ande Celebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Dilanjut Bang, karena akhi. antum sudah ada di sini enggak? Saya serahkan sama Anda saja. Silakan Bang. Saya stop di situ Masya aja Allah. dulu. Silakan. Iya, iya. Saya ingin tanya dulu sama akhi Al Hidayah nih. Boleh nggak? Wah, ini berat nih pertanyaan dari guru. Enggak, ringan. Silakan. Jadi ketika saudara melihat Yesus menerima firman, kemudian Anda menyampaikan kesaksian Anda melihat Yesus menerima firman itu kepada pihak lain, apakah kesaksian Anda itu disebut firman Tuhan? Yesus penerima firman menyampaikan kepada orang lain. Anda melihat Yesus menerima firman dan Anda melihat Yesus menyampaikan firman. Lalu apa yang Anda lihat itu sebagai saksi Anda sampaikan kepada orang lain. Nah, apakah yang Anda sampaikan, seperti apa yang Anda saksikan itu firman Tuhan? Bukan. Atau Itu cerita kesaksian saya. Anda sendiri? Kesaksian saya, cerita saya sendiri. Bukan. Oke, baik. Saya ingin mengutip Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Pernyataan pengarang Yohanes ini, dia menerima materi-materi dari saksi melihat Yesus. Nah, sekarang yang menyaksikan aja menyampaikan sesuatu bukan firman Tuhan, apatah lagi yang menerima kesaksian. Ini pihak ketiga ini yang menulis karangan Yohanes ini, pihak ketiga. Bukan Yohanes dan apalagi Yesus. Jadi kalau kesaksian Yohanes aja bukan firman Tuhan, apalagi tulisan pengarang Yohanes. Jadi Yohanes ini bukan firman Tuhan. Silakan kalau ada teman yang mau bantah, apakah narasi yang ada di dalam Yohanes 21 ini, nomor 24 sampai nomor 25 ini adalah firman Tuhan, atau tulisan karangan bebas yang dituliskan berdasarkan pengakuan penulisnya bahwa dia menerima kesaksian dari oknum yang bernama Yohanes. Silakan. Sebentar Pak Ustadz. Yohanes berapa tadi Pak? Yohanes 21. Iya. 21 ayat 24 sampai 25. 4 sampai 25. Ya, saya baca ulang Pak ya. 21 Ya, silakan. ayat 24-nya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya
dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi kalau dia di sini masih banyak hal-hal lain yang harus diperbuat oleh Yesus. Tapi jika kalau harus dituliskan satu persatu, ya nggak semua, berarti nggak semua dituliskan. Ya, karena kalau satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu kalau dihitung satu persatu. Itu maksudnya, Pak. Ya, coba Anda lihat di data 24-nya. Dialah murid. Dia ini siapa? Boleh nggak diterangkan ke kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus baca ayat di atasnya lagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut. Saya harus baca di ayat 23-nya ini, Pak. Karena siapa yang dimaksud itu? Dialah murid. Itu. Jadi kalau cuma ambil di angka di 24 sampai 25 kan nggak lengkap, Pak. Silakan. Saya harus buka di atasnya lagi. Apa judul perikopnya ini? Gitu. Tapi ada penjelasan di situ. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Itu sudah penjelasan, Pak, penegasan. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dan itu siapa? Dan ditegaskan lagi. Yang ngomong itu siapa yang ngomong? Ini makanya ini yang ngomong dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar, itu siapa yang ngomong? Sebentar, Pak, ya. Saya harus tahu karena ini kan cuma 2 ayat, Pak. Di Alkitab itu nggak bisa cuma 1-2. Itu dia berkaitan dengan ayat sebelumnya. Silakan mulai dari data nomor 20. Nggak apa-apa. Sebentar, Pak, ya. 20 ya. Iya. Yohanes 20. Yohanes 21 nomor 20 sampai 25. Nggak usah keluar dari perikop ini. Iya. Tunggu, Pak, saya buka dulu. Iya, silakan. Al-Quran mengatakan, ya, silakan. Kailo. Assalamualaikum. Mohon maaf saya turunkan dulu antum karena di bawah mana tahu ada teman Kristen yang mau nambahi. Karena di sini alhamdulillah sudah ada Gunda Zuma, ada Handi Celebes, ada juga Ustadz Sugi. Supaya jangan kita dikatakan mereka ini premium kuroyokan gitu, biar kita naikkan izin Gunda ya sama Bang Sugi. Iya, silakan. Ya, saya naikkan satu dulu biar kita tidak dituduh mereka keroyokan katanya. Izin ya Bang Kailo ya. Terima kasih, Kak. Ya, lanjut. Ya, Yohanes 21 20 sampai 25, Pak, ya. Murid yang dikasihi Yesus. Judulnya. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan ini?" Ayat 22. Jawab Yesus, "Jika kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ia bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu akan mati, melainkan kayaknya lain ini, Pak. Ya. Murid itu tidak akan mati, melainkan kalau tunggu. aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tunggu, sebentar, saya ulang, Pak. Saya terputus-putus ini. Ketika ayat 20, saya ulang. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk di dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ayat 21-nya, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai dengan aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ingat pertanyaannya? Dialah murid Masih ingat ini, pertanyaannya? dialah murid ini siapa? Siapa murid yang dimaksud? Sebentar Pak, ya harus diulang-ulang ini. Ketiga Petrus dibawa kepada Yesus. Apakah yang akan terjadi dengan ini dia? Ya, kalau aku menghendaki supaya tinggal dalam aku, itu bukan urusan, tetap engkau ikutlah aku. Ya ini Petrus ini Pak, karena dia bilang ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika kalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, dan itu bukan urusan. Ini Petrus Pak. Jadi murid yang dikasihi Petrus. Berarti Ini murid Petrus, yang menjadi karena dia- saksi. Coba Ikutlah lihat aku. ayat 21, Pak. Ketika Petrus melihat murid itu, gimana murid itu adalah Petrus? Coba lihat ayat 21 itu. Sebentar, Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Nah, masa murid Tuhan, itu adalah Petrus? iya, memang benar. Ada ayat sebelumnya, makanya kita harus ini diulang-ulang Pak, karena itu kan multitafsir juga takutnya. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, maksudnya Petrus, ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sebentar Pak ya. Siapa murid itu? Siapa yang ngomong itu? Yang di ayat 24 itu yang ngomong sopo? Nah, silakan. Jeder. Mana Bang Juma? Oh, ada. Iya. Jadi Sebentar, Pak. sambil Anda pelajari, Anda pelajari aja dulu. Saya ingin baca ayat suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlil kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi Al-Qur'an mengajarkan kepada kami umat Islam bahwa Allah menegur Bani Israel sebagai ahli kitab. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan kebatilan, dan mengapa engkau menyembunyikan kebenaran setelah engkau mengetahui? Jadi Al-Quran menerangkan pengajaran-pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan. Lalu yang dimunculkan itu adalah karangan-karangan orang yang bukan kemudian merupakan firman Tuhan, tapi hanya kesaksian. Jadi penulis kitab Yohanes ini, buku Yohanes, itu bukan murid Yesus, tapi orang di luar daripada murid Yesus. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, bahwa celakalah orang yang menuliskan sebuah buku lalu dikatakan ini dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan, itu adalah tulisan dia sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan kitab saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa itu adalah tulisan Yohanes, ternyata kitab saudara sendiri yang menerangkan bahwa itu bukan tulisan Yohanes, tapi tulisan orang yang menerima kesaksian. Sedangkan saksi utama ketika dia menjelaskan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia lihat terhadap penerima firman dari langit, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, tapi kesaksian. Yang firman Tuhan itu adalah yang disampaikan langsung oleh penerima, dalam hal ini Yesus, kepada penulis atau kepada penghafal. Itu yang disebut firman Tuhan, yang diterima oleh nabi atau rasul atau utusan yang disampaikan kepada muridnya. Nah, yang terjadi di kitab Yohanes ini bukan Yesus yang menyampaikan kepada penulis, tetapi penulis menerima dari saksi. Berarti bukan Yesus. Berarti levelnya ini bukan firman Tuhan.
sederhana untuk memahami itu kalau yang kita gunakan adalah akal sehat. Silakan sahabat yang lain. Iya Pak, tapi di ayat 24 dijelaskan Pak, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini yang telah menuliskan dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu jelas itu Pak. Malah dikatakan banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu Pak, di ayat 24-nya di situ. Garis besarnya di situ penjelasannya. Iya, memang siapa murid Yesus itulah yang jadi ya di sini kan juga antara Petrus atau ada entitas lain yang di sini. Tapi kalau di sini dia bilang ikutlah aku, itu bukan urusanmu tetapi engkau ikutlah aku. Itu merujuk kepada Petrus. Iya, jadi gini. Itu maksudnya. Ini yang dituliskan oleh pengarang kitab saudara adalah kesaksian oknum saksi yang berbicara atau berinteraksi dengan Yesus. Sehingga narasi yang ada di dalam kitab saudara seperti misalnya di data nomor 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Ini bukan firman. Ini pengantar penulis kitab saudara yang akan menjelaskan percakapan Yesus dengan muridnya. Ini bukan firman Tuhan ini. Ini adalah catatan pengarang yang menuliskan tentang kesaksian-kesaksian yang ada di mana kesaksian ini disampaikan oleh saksi kepada dia sang penulis. Nah, ketika sang saksi bercerita kepada si penulis kitab, itu bukan firman Tuhan. Contoh. Saya berkata kepada Anda bahwa saya katakan bahwa saudara Jimmy ada perintah dari atasan, Anda harus berangkat ke kota Makassar hari Senin. Tiba di sana jam 10 pagi. Itu perintah dari atasan. Nah, ada orang yang mendengarkan, office boy mendengarkan itu. Okey, baiklah Zuma. Saya akan menjelaskan kepada kamu. Zuma, begini. Saya akan menjelaskan kepada kamu begini. Kenapa kita ada sebuah kitab, Alkitab ya, Bible. Kenapa kita ada sebuah buku? Sebab dalam Alkitab sendiri, Tuhan yang memberi arahan kepada kita. Tuhan kata, tuliskanlah ke dalam gulungan. Tuliskanlah ke sebuah buku seperti dalam Yesaya 8 ayat 1, Habakuk 2 ayat 22, Yeremia 36 ayat 4, dalam Wahyu 1 ayat 11, Yesus pun pernah sebut apa yang kamu lihat tuliskanlah ke dalam sebuah buku. Barulah kita ada buku. Tapi menurut kepada Islam, pernahkah Allah yang sebut? Tapi ini yang sedang dibahas Yohanes. Kenapa tak mau beri saya habiskan satu soalan dulu? Dari nomor 20 sampai tolong bantu sedikit, jangan tahankan orang nak sebut sesuatu. Bukan, karena kamu keluar dari konteks. Insan. Kenapa Islam takut mesti kenal saya kan? Insan. Gini. Yang dibahas Yohanes 21 nomor 20 sampai 25. Yang di sini di 24-nya dialah yang menuliskan, semua murid yang menuliskan tentang semua ini. Sedang itu daripada Yohanes. Tuhan. Saya nak tahu bagaimana Islam ada sebuah kitab panggil Quran di mana Allah sebut tuliskanlah ke sebuah buku. Di mana Allah sebut itu. Boleh tak? Sebentar Insan ya. Jadi kalau kejang-kejang teman-teman baik kita turunkan saja karena nanti takutnya kita akan tergiring ke perdebatan. Begini sebenarnya Bang Jimmy, saya tambahkan sedikit apa yang dikatakan sama Gurunda. Di situ kan itu kan tulisannya Yohanes. Yohanes 21 dari nomor 20 sampai 25. Yang menariknya di sini ketika ada narasi di 24-nya bahwa dialah murid yang menuliskan tentang semua ini dan kesaksiannya itu adalah benar. Sedang ini adalah firman Yohanes, perkataan Yohanes. Kenapa Yohanes menceritakan Yohanes? Itu sebenarnya yang sedang dibahas. Silakan. Maaf ini saya nyembrong sedikit aja supaya terarah gitu. Teman-teman Kristen yang masih ada ini di bawah, bolehlah typing mau naik. Kalau mau naik jangan ngerocos kalau diskusi. Silakan Gurunda sama Bang. Setuju. Tapi gini Pak Bang Suma, tadi Bapak kan memang apakah itu firman Tuhan? Ya, itu percakapan.
yang Bapak saya ini kalau nggak salah ya Bapak ngomong begitu, itu bukan firman Tuhan, itu percakapan. Ya kan? Tapi ada juga yang saya ambil dari yang Bapak yang tadi ya, yang saya itu mengatakan bahwa di dalam kitab Yesaya itu memang Allah mengarahkan untuk menulis dalam sebuah buku gulungan atau dalam suatu kitab. Jadi tidak semua itu bukan Pak. Di Yesaya 8 benar. Allah Di Yesaya 8 mengarahkan ayat 1 itu bukan menulis kitab tapi nulis nama, Pak. Ini saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Shalal Hasbaz. Disuruh nulis nama, bukan nulis kitab, Pak. Tapi itu diisi di kitab. Coba buka. Yesaya 8 tadi, seperti yang Yesaya 8 ayat 1 yang dia sebut tadi. Ini berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Shalal Hasbaz. Itu disuruh nulis nama, bukan disuruh nulis kitab. Tapi itu kan bagian dari ayat, Pak. Yesaya itu, dan itu tertulis memang dan masuk dalam kitab. Iya, tapi bukan disuruh nulis kitab, itu disuruh nulis nama anaknya Yesaya, Maher Jalal Hasbaz. Itu loh. Lanjut lagi Juma. Iya, tadi ditanya tentang perintah kemudian untuk menuliskan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajar para sahabatnya di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Nah, jadi Rasulullah menganjurkan menulis. Selain Al-Quran itu diperintahkan untuk dihapus. Ada perintah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu penerima wahyu. Bahkan dia katakan, panggillah Said untukku, serta hendaklah dia membawa alat tulis dan juga tinta. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber Al-Quran kepada manusia, itu ada perintah dari lisannya beliau kepada para sahabatnya untuk menuliskan Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah, dikabarkan kepada manusia bahwa Allah mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dan itu benar-benar terjadi. Bagaimana kemudian Rasulullah menerima wahyu, lalu kemudian menyampaikan wahyu itu kepada para sahabat. Sahabat kemudian menghafalkan dan menuliskan. Nah, tidak disifati terkait dengan apa yang saya terangkan di dalam Yohanes tadi. Di dalam Yohanes tadi sangat jelas dikatakan bahwasanya dialah murid. Nah, jadi ada oknum kemudian yang diceritakan oleh pengarang kitab Yohanes, di mana oknum itu adalah saksi yang menyatakan itu terhadap penulis. Jadi bukan Yesus langsung yang menyatakan kepada penulis. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita yang ada di sini. Sehingga boleh diuji tentang kebenaran Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Nah, inilah yang disifati oleh kitab saudara. Maka terbukti kalau itu dari Allah, maka saudara tentu masih bisa memberikan bukti akurat. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Sedangkan firman yang diterima oleh Yesus adalah tidak mungkin termaktub kalimat seperti ini di dalamnya. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan ini tidak mungkin adalah wahyu yang diterima Yesus kemudian Yesus sampaikan. Tidak. Tetapi ini adalah kata pengantar pengarang yang menerima kesaksian.
Jadi itu bukan firman Tuhan. Kalaupun ada yang ada di dalamnya dikatakan bersumber dari Yesus, itu adalah sabda Yesus. Makanya di kitab saudara itu berbeda dengan narasi yang ada di perjanjian lama. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya Yesus sangat berhati-hati menyampaikan sesuatu. Apa yang diterima itulah yang disampaikan. Sedangkan penulis kitab saudara itu bebas bernarasi. Bebas bernarasi. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini mustahil adalah firman dari langit, tapi ini adalah kata pengantar penulis kitab Yohanes. Makanya kami Islam semakin belajar Bible, semakin kuat iman kami dan mengatakan bahwa kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Demikian. Ayo Pak Jimmy, kok pingsan? Iya. Iya, setiap orang kan ya, setiap ini kan konsepnya berbeda-beda Pak ya. Jadi saya menghargai yang menurut Bapak, ininya Bapak ya, tapi kita ya berbeda Pak. Jadi ya disitulah perbedaan itu. Ya, tapi kalau di ayat Yohanes 21 itu jelas, kalau di sini, kalau bagi saya ini Petrus yang dimaksud Pak. Petrus, murid Yesus yang dikasihi. Petrus. Petrus juga kan pernah menyangkal Yesus pada saat Yesus mau disalib. Sebelum ayam berkokok, Yesus sudah mengatakan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Di sini, mungkin juga di sini ada tersirat dikatakan itu. Jika kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Ya kan? Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Itu ada kata engkau, menunjuk kepada percakapan dengan Yesus, dengan Petrus. Yesus dengan Petrus. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah Petrus, Pak. Oke. Nah, berarti semakin jauh kita dari keadaan di mana kita berharap tulisan ini adalah firman Tuhan. Ternyata ini adalah tulisan orang yang menuliskan tentang kesaksian Petrus. Jauh. Kesaksian Petrus bukan firman Tuhan, Pak. Yang menjadi firman Tuhan itu adalah narasi yang terlontar dari lisan Yesus yang dia katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau kesaksian Petrus sudah jelas, ini bukan firman Tuhan. Mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, suka ataupun tidak, ya Anda harus mengakui bahwa ya itu bukan firman Tuhan, itu bukan perkataan Yesus, tapi itu adalah kesaksian Petrus. Ternyata pengarang menuliskan kesaksian Petrus. Berarti kitab Yohanes ini bukan tulisan Yohanes murid Yesus. Karena tidak mungkin murid Yesus bernama Yohanes menulis kesaksian Petrus. Yang adalah yang benar, kalau Yohanes ini adalah murid Yesus, maka dia akan menuliskan kesaksiannya sendiri. Karena dalam rangkaian nama murid-murid Yesus, nama Yohanes anak Zebedeus itu ada di dalamnya. Berarti pengarang kitab saudara bukan Yohanes, tetapi pengarang yang tidak dikenal yang menuliskan tentang kesaksian-kesaksian Petrus. Selesai kita Pak di situ. Terima kasih Anda sudah jujur mengakui bahwa itu adalah kesaksian Petrus yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Karena Yohanes anak Zebedeus tidak mungkin menuliskan kesaksian Petrus. Yang ada, murid Yesus bernama Yohanes akan menuliskan kesaksiannya sendiri. Sebab dia juga adalah saksi mata yang hidup bersama dengan Yesus sama dengan Petrus. Masing-masing Petrus dan Yohanes akan menulis kesaksiannya. Bukan orang lain yang menuliskan kesaksian mereka. Karena mereka bukan sumber firman. Mereka adalah orang yang kemudian menerima firman, yang mana firman itu disampaikan oleh Yesus dari Tuhannya. Saya kira demikian, sederhana sekali untuk mencari kebenaran itu. Silakan. Baik ya, saya ikut menanggapi ya. Kalau itu dibilang Petrus, Bapak ini kurang jeli dalam membaca Alkitab. Jelas-jelas di ayat 21, Yesus itu melihat murid itu, murid yang dikasih itu. Kok Anda bilang murid yang dikasih itu adalah Petrus? Lalu kalau Anda lihat di dalam Yohanes 13 ayat 23-24, seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya.
kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Lah kok Anda bilang murid yang dikasih itu adalah Petrus sendiri? Piye to iki? Lanjut, Pak. Jadi terbantahkan lagi pernyataannya Bang Suma tadi tuh. kalau itu bukan Petrus ya. Bang Suma Berarti ada yang mengikuti lain lagi. argumen Anda. Enggak, Bang Suma mengikuti argumen Anda. Anggaplah setuju bahwa itu Petrus. Nah, tujuan Bang Juma kan ingin membuktikan bahwa Yohanes bukan firman Tuhan, tapi kesaksian orang lain. Entah Petrus, entah siapa. Itu yang dimaksud Bang Juma. Begitu. Alkitab juga, Betul, Pak. betul, Ya. akhi. Gini, isi Alkitab juga itu ya tidak sepenuhnya semua itu yang apa yang dikatakan Yesus, tapi menceritakan kisah Yesus seperti percakapan Yesus, ya kan, juga keadaan pada masa saat Yesus memberi pengajaran, ya kan. Jadi kan kalau menurut pandangan Muslim kan firman Tuhan itu apa yang langsung disampaikan gitu ya, itu yang tertulis di Al-Quran. Tapi kalau di Alkitab tidak semua apa yang disampaikan Yesus semua itu yang ya semua dicatat ya, tapi ada juga percakapan yang seperti ini yang di Yohanes 21 ini. Nah, itu memang kita akui memang bukan sepenuhnya firman Tuhan. Itu percakapan menceritakan keadaan pada saat Yesus berbincang dengan Petrus. Seperti itu, Pak. Oke, berarti Anda sudah mengakui, tinggal menyadari aja bahwa ternyata kitab saudara itu tidak murni firman Tuhan. Perbedaan antara kitab saudara dengan pengakuan Yesus sendiri, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Sehingga 100% perkataan-perkataan Yesus yang terkait dengan Tuhannya itu 100% adalah firman Tuhan. Dan ternyata kitab saudara, Anda sudah akui tidak semuanya ini adalah firman Tuhan. Berarti Al-Quran dalam hal ini Anda benarkan. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan antara firman Tuhan dan karangan manusia? Ini yang disampaikan oleh Al-Quran 1400 tahun silam dan saudara baru saja mengakui. Alhamdulillah, ini semakin menguatkan umat Islam sehingga mereka tidak terjerat ke dalam konsep-konsep doktrin dan dogma gereja yang mana sejatinya semua ini dibangun hanya untuk sekedar melegalkan ajaran persembahan manusia kepada dewa Molok. Demikian, Pak. Terima kasih, Bang. Bukan mencampurkan antara firman dengan ini, Pak. Hanya firman Tuhan dijelaskan, Pak. Di situ Alkitab itu buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab bukan firman Tuhan, tapi buku yang berisi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di situ ada dan ada penjelasannya, Pak, yang dijelaskan. Itu maksudnya, Pak. Jadi nggak semua langsung, maksud saya firman Tuhan langsung semua apa yang ditulis itu semua firman Tuhan, tidak. Tapi ada penjelasan percakapan, ya ada bahasa-bahasa itu bahasa komunikasi antara ini sama nabi atau murid Yesus dengan muridnya, seperti itu, Pak, maksudnya. Ikut dikit, Gurunda sama Pade. Silakan, akhi, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Jimmy ya. Kenapa, apa bedanya yang kita percayakan firman dari Tuhan dengan, mohon maaf, yang dinarasikan dari tadi, diberi pemahaman sama Anda, bagaimana kemudian Bible itu tercampur dengan tangan-tangan manusia dari narasi Al-Quran. Dari kriteria sebagai kitab suci saja, Bang, kita boleh tahu. Sebuah kitab suci, keautentikan atau keasliannya itu boleh terlihat daripada narasi kitab suci tersebut. Kalau kemudian ada 5 kriteria, saya kasih kamu satu kriteria saja yang paling mudah untuk difahami. Sebuah kitab suci yang berasal dari Tuhan, melalui perantaraan malaikat ataupun nabi disampaikan kepada umat, itu pasti tidak ada narasi dari orang-orang awam. Karena itu dari Tuhan. Dari Sang Maha tadi, memberi pengajaran kepada manusia supaya tahu manusia itu.
bahwa inilah mutlak Tuhan, ini pengajarannya, ini kriterianya, inilah yang dikehendakinya. Namun ketika ini kita membaca gospel, New Testament itu, daripada Yesus kemudian yang dianggap Tuhan, itu dari narasi orang. Dengan kata lain, difirmankan oleh orang-orang. Kok bisa ya Al-Hidayah? Bisa. Lukas 1:28-30. Cerita kelahiran Yesus. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Kalau Al-Quran malah menceritakan, begini Adam, begini Abraham, Ibrahim, begini anak keturunannya sampai kepada Nabi Yesus, Nabi Isa. Diceritakan oleh Allah. Karena Allah itu sang. Dengan kata lain, dia itu yang pemilik langsung yang mengatakan. Namun apakah sinkron pengajaran ketika itu disandarkan dengan firman Tuhan? Saya kasih Anda contoh sederhana saja. Dalam Injil Matius yang sekarang tahun 2000 berubah menjadi Injil, tahun 1960-an itu dikatakan karangan Matius. Matius 14 dari nomor 9 sampai 15 itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Matius 15 Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini bayangkan baru ayat yang sama, Matius yang sama menceritakan dengan hal yang berbeda. Nah, kalau Al-Quran bahkan ada tentangan di surah An-Nisa 82. Kalau memang Al-Quran bukan datang daripada Allah, kata Allah, maka tentu terdapat pertentangan yang begitu banyak. Namun Alhamdulillah Bang, bahkan sampai saat ini, kecuali orang-orang yang memang menggiring kami ke perdebatan, baru boleh menyanggah Al-Quran itu. Karena itu diakui. Saya kira di sini Anda sudah sangat paham. Misal daripada kriteria kitab suci, bila mana kitab suci itu murni cerita dari Tuhan. Mohon maaf, tidak ada seperti Injil Markus 14:65, mulailah beberapa orang meludahi dia, meninjunya, dan berkata dia ini benar-benar seorang nabi dan para pengawal pun memukul dia. Ini Tuhan diceritakan oleh orang. Kisah Para Rasul 2:36. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Lukas 1 nomor 11. Telah lahir bagi kita Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Filipi 2 nomor 11. Dan seluruh lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Alhamdulillah, bila Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil, karena memang jelas keliru. Kok bisa Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, menurut Anda tadi? Tapi bisa juga Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal ini firman yang sama, orang yang sama, yang menceritakan. Nah ini Bang, dari sini mudah-mudahan kamu mengerti apa itu kitab suci. Dan apa kriteria pengajaran dari Tuhan. Karena terlalu banyak yang mau dijabarkan kalau ajaran, namun dari kriteria saja, saya kira kamu boleh menangkap. Terima kasih. Iya Pak, tadi saya sudah jelaskan ya, firman Tuhan ditulis ya, itu menggunakan ada narasi memang untuk menjelaskan tentang firman itu Pak. Ya, jadi tidak langsung begitu ya. Jadi memang ada narasi dari penulis menyampaikan atau keadaan pada saat itu, situasi pada saat itu, termasuk ya tadi itu percakapan Yesus dengan Petrus. Itu dijelaskan. Begitu Pak maksudnya. Jadi mereka malahan sekarang Bapak dengar ya, lembaga yang saya kutip tadi bahwa ada kitab yang berubah, ya kan? Tadi Pak Hidayah bilang ada yang berubah, ya kan? Di lembaga Alkitab Indonesia LAI yang mencetak Bibel, mencetak Alkitab, ternyata memang ada diakui, ya, ini bahwa ada ayat yang di Alkitab yang dulu, ya, yang dulu pada zaman James King, Raja James, ya, Masya Allah. itu dengan situasi sekarang itu ada memang ada
istilahnya ditemukan manuskrip Pak yang tidak sesuai. Karena pencetakan Alkitab pada sejaman itu Raja James ya kan menggunakan bahasa juga pada saat itu kan berbeda Pak. Bahasa tahun 1600 dengan sekarang ini itu kan bahasa itu mengalami banyak perubahan Pak ya, perkembangan. Ya. Jadi saya kasih contoh bahasa juga tidak bisa diartikan per kata gitu. Jadi karena bahasa itu mengalami dia lahir dari peradaban. Lahir dari peradaban dan punya konsep. Ya, punya konsep sendiri. Ya, jadi tidak bisa diartikan per kata seperti bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris tidak bisa diartikan per kata seperti tidak apa-apa gitu ya, contoh ya. No what. Itu kan anak-anak, child. Ya kan begitu. Jadi itu bahasa punya peradaban dan berkembang. Dan sekarang lembaga Alkitab ada memakai kata kurung, Pak. Ya, kata kurung ya. Kata kurung itu memperbaiki Alkitab pada zaman James King. Memperbaiki dan jelas di situ dan dimunculkan di Google loh, Pak. Ada dirubah. Karena menyangkut bahasa dan ditemukan ada bukti-bukti di tahun 1974 di Laut Mati menyangkut isi kitab Alkitab. Dan itu memang dikatakan memang tidak pada saat itu tidak sesuai dengan penemuan. Jadi lembaga Alkitab itu menyesuaikan, Pak. Jadi dia menyesuaikan. Jadi gini Bang ya, karena ini nanti kita terputar-putar di sini Bang Jimmy, nanti kita terpusing-pusing di sini. Ini supaya tahu. Jadi gini, alhamdulillah karena Anda mengakui bahwa Alkitab itu bukan dirubah. Ya. Karena sebagian umat muslim Alkitab itu dirubah-rubah tidak. Dimurnikan, Pak. Nanti kita akan uji Bang Jimmy ya. Nanti kita akan masuk ke situ, coba kita uji. Kan pernah kita pernah juga di room sebelah menyinggung masalah itu, kenapa kok dirubah-rubah. Ketika Yesus sedang membaca kitab Ibrani ya di Bait Allah membacakan kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani. Yesus berbahasa Aramaik dari bahasa Suryani. Sehingga ada juga dari teks Peshitta pengajarannya. Ketika menjadi bahasa Yunani Kuina di tahun 65 Masehi melalui pengarangan Lukas. Bagaimana ini boleh dapat referensi sehingga kamu mengatakan itu masih mutlak, masih kebenaran? Saya kasih kamu contoh sederhana. Dalam keimanannya orang Yahudi yang masih punya tevila syarat untuk beribadah, narasi-narasi bahkan membenarkan apa yang ada di Al-Quran. Seperti Tuhan sesembahan mereka sama definisinya dengan Allah. Begitu juga dengan apa yang mereka akui sebagai tokoh utama, yaitu Abraham. Amiru na'bud et Eloheha velohe abateha velohe Abraham we Ishaq we Ismail Elohim Ehad. Sama kan surah Al-Baqarah 133. Namun bila mana menjadi bahasa Melayu yang Kidung Agung 6 Kidung Agung 5 nomor 16, ini saya kasih kamu yang sederhana aja contohnya. Ketika ada narasi di situ dikatakan bahwa nama Rasulullah itu tersebut dalam bahasa Ibrani dan ini juga diakui oleh sejarawan. Bagaimana boleh menjadi manisan-manisan di dalam bahasa Melayu? Jadi kalau memang firman Tuhan itu tidak mengurangi atau mengubah daripada teks makna daripada ayat tersebut. Namun itu tolong daripada teks Bang Hidayah, Pak Tunggul naikkan. Oh iya. Namun daripada teks di sini Bang kita sudah melihat bagaimana kemudian LAI itu boleh merubah-rubah ayat. Saya kasih kamu contoh ya. Dalam Yunani Hotios, Kurios, dalam bahasa Inggris Lord dan God. Kalau kamu kurang percaya sama saya, ayo kita Google sama-sama itu. Ketika kita Google, itu semuanya Tuhan. Menunjuk kepada Tuhan. Tidak ada nama Allah di situ. Satu ayat pun tidak ada Allah. Begitulah kemudian Yohanes 13 nomor 13 yang Anda sedang imani. Bukankah itu jelas di tahun 2010 dari junjungan berubah menjadi Tuhan?
Jadi kalau intinya dari kami Bang, saya tidak mau panjang lebar karena ada guru-guru saya di atas. Nauzubillahi min zalik. Tafadhal. Silakan guru-guruku semuanya. Baik, saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau saya lihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Jimmy, bahwa beliau mengakui Bible itu tidak murni firman Tuhan, melainkan berisi cerita tentang firman Tuhan. Nah, ini justru membatalkan kitab suci Anda ya sebagai kitab suci, karena yang namanya kitab suci itu murni, isinya murni dari firman Tuhan. Kalau kitab suci itu boleh bercampur dengan perkataan orang lain, maka apa bedanya dengan buku-buku yang lain gitu loh. Karena buku-buku lain juga banyak, misalnya menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, kalau di Islam buku-buku semacam itu tidak bisa dibilang sebagai kitab suci, melainkan itu kitab-kitab ijma, kitab fikih dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya benar. Ini tidak diketahui siapa yang ngomong seperti itu, ya jelas itu bukan Yohanes, karena tidak mungkin Yohanes berkata dialah murid, tidak mungkin. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Tidak mungkin ini Yohanes meletakkan dirinya pada posisi orang ketiga, kata dia, katanya, itu kan milik kata ganti orang ketiga, tidak mungkin. Jadi siapa yang menulis ini tidak diketahui. Nah, kalau dilihat dari ilmu hadis, ya sumber berita yang tidak diketahui asal usulnya ini sekelas dengan hadis yang namanya hadis maudhu. Boro-boro doib maudhu itu hadis palsu. Kalau doib itu hadis yang lemah, ya. Itu penulisnya tahu, penyampainya tahu, tapi diragukan kredibilitasnya. Nah, kalau tidak diketahui asal usulnya, ini termasuk hadis palsu. Nah, karena Yohanes 21 ayat 24 tidak diketahui siapa penulisnya, maka itu tergolong hadis palsu kalau dinilai dengan ilmu hadis. Jadi Anda sendiri telah menggugurkan kitab Anda sebagai kitab suci. Begitu. Terima kasih. Silakan tanggapi. Iya, jadi gini Pak ya, tadi kan juga saya udah bilang ya, penggunaan bahasa. Bahasa itu berkembang Pak. Bahasa zaman dulu dengan sekarang itu jauh sekali berkembang. Malah bahasa zaman Ibrani, zaman Yesus pada saat itu belum menggunakan tanda koma, tanda sambung, malahan nyambung itu Pak. Seperti Allah berfirman, jadilah baiklah kita menjadikan manusia itu seperti rupa. Itu biasa nyambung itu pada zaman itu. Jadi karena perkembangan bahasa ya, jadi bisa ada penafsiran yang akhirnya bergeser begitu. Jadi kalau kita tadi disebut memakai kata Allah, ya kan? Kalau di Islam ya itu jati diri ya. Kalau kita kan tidak. Allah kalau menurut kita di Alkitab itu Allah Yahweh, Elohim, seperti itu. Jadi itu bahasa itu mengalami dia berdasarkan peradabannya Pak. Dia punya konsep sendiri, punya pandangan. Jadi nggak bisa diartikan kata per kata. Bahasa itu nggak bisa. Seperti itu, seperti contoh bahasa Inggris nggak bisa diartikan kata per kata. Berbeda maknanya jadinya. Jadi kayak gini. Jadi seperti isi Alkitab juga, itu yang tanda kurung yang di ini dalam Lembaga Alkitab Indonesia, itu dengan semangat ini Pak, pemurnian. Karena memang ada diakui, ada yang tidak sesuai, dan jelas-jelas Lembaga Alkitab itu mengakui dan jujur Pak, mengatakan bahwa itu memang tidak ditemukan teksnya, tidak sesuai dengan teksnya, dengan yang ditemukan sekarang. Karena sekarang itu kecanggihan teknologi, ya akhirnya banyak benda-benda prasasti purbakala pada zaman sejarah Alkitab ditemukan. Jadi yang tidak sesuai dengan yang itu memang jujur Lembaga Alkitab itu memberikan kode dalam kurung. Nah, jadi kita itu dengan semangat memang mau betul-betul memurnikan istilahnya, bukan berarti kalau kita mau ini ya kita bisa sembunyikan aja, ngapain kita mau ini, kita ikuti aja yang sudah dicetak begitu. Tapi kita nggak mau Pak, kita mau betul-betul menuju yang betul-betul murni.
Gitu. Jadi kalau ada Perkembangan memang yang bahasa, tidak Pak. sesuai itu kan tulisan Perkembangan bahasa manusia juga, itu, Pak. Jadi Bentar. begitu, sebentar Pak, Perkembangan saya bahasa jelaskan. itu tidak menghilangkan Jadi kita identitas dengan penulis, semangat Pak. keterbukaan, Ya. Pak. Jadi itu semua gampang bisa dilihat di Google. Makanya teman-teman Muslim bisa lihat mana ayat yang dirubah, yang tidak sesuai pada zaman dengan ada didapat penemuan-penemuan baru bahwa itu tidak sesuai. Jadi memang dikasih tanda di situ. Begitu. Ya, jadi gini Pak, perkembangan bahasa itu tidak menghilangkan identitas penulis. Ya, itu sama sekali tidak. Apakah Anda kira perkembangan bahasa itu tidak terjadi di dalam terjemahan Al-Quran? Terjadi. Di terjemahan hadis terjadi, tapi itu tidak menghilangkan identitas penulis. Tetapi Al-Quran itu dari awal diturunkan sampai sekarang ya seperti itu. Dia tidak tergerus oleh perkembangan bahasa. Tetap bertahan bahasa aslinya, Pak. Ya, nah karena di kitab Anda ini tidak mempertahankan bahasa aslinya, sehingga kitab Anda ini tergerus oleh perkembangan bahasa. Tapi semua itu tidak menghilangkan identitas penulis, gitu loh. Nah ini yang kita bahas ini kan siapa sebenarnya yang menulis Yohanes? Karena jelas-jelas di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa yang ngomong? Gitu loh. Itu yang kita cari. Nah, kalau tidak diketahui siapa orangnya, maka jelas itu tergolong informasi palsu. Begitu, ini Pak. Saya tidak tahu karena bukan berarti saya tidak ini, Pak. Karena ya pengetahuan saya terbatas, Pak, dengan ayat itu kan nggak semua juga ayat itu kita bisa pahami ya. Mungkin ya ada teman-teman pendeta atau apa yang bisa jelaskan siapa yang dimaksud ayat Yohanes itu. Ya, mungkin ada yang teman Kristen yang bisa bantu jelaskan ya. Saya memang kalau saya nggak tahu Pak, saya ngomong aja. Mantap, jujur. Mau cari kebenaran, kita cari kebenaran, Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Kalau Anda mengakui begini bagus, Pak. Mengakui nggak tahu, ya sudah, nggak saya paksa. Kalau Anda ngomong nggak tahu, saya orang nggak tahu kok mau jelas. dipaksa. Monggo Saya Aki malah Juma tadi atau pikirnya ya, Pak. ditanggapi. Ya terus. Begitu. Kita semangatnya cari kebenaran, Pak, bukan pembenaran. Ya. Itu tadi di bawah nama Holy berapa ya? Holy lah pokoknya ya. Yang bikin request saja. Kelihatannya dia jujur akan banyak pertanyaan. Dia menanya kepada Bang Zuma ya. Nanti boleh setelah saya bicara saya sedikit aja saya turun biar slotnya tambah lagi saudara-saudara kita Kristen. Mohon izin host, boleh saya bicara dalam tema ini? Sedikit 2 menit. Ya, silakan. Ingatkan kalau kelebihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam Asbang warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, Gurunda Sugi dan Iwan Pila di bawah. Langsung saja ya. Jadi pembahasannya mana yang firman Tuhan, mana yang bukan antara Bible dengan Al-Quran. Ambil dulu satu Bible, kita pecah Perjanjian Lama. Semua ahli-ahli teologi Kristen atau bahasa Inggrisnya Christian Scholars, mereka sudah mengakui, menemukan fakta bahwa menulis bukanlah Musa. Yang paling mencolok adalah ketika diceritakan kematian Musa. Tidak mungkin Musa alaihissalam yang sudah meninggal lalu menulis tentang penguburannya. Itu satu. Banyak lagi, cuma mempersingkat waktu. Yang kedua mengenai gospel. Ya. Ada gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pada awalnya gospel itu anonimus, tidak memiliki nama. Kemudian disematkan di dalam King James Version ya yang terbit tahun perhatikan 1611 itu according to gospel according to Matius atau bahasa Indonesianya saat saya kecil saya lihat mata kepala itu teman saya Injil karangan Matius, karangan Lukas, Yohanes dan karangan siapa tadi Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, karangan. Tapi karena tidak seksi, karangan ini buang. Oke, kembali pada awalnya tidak nama. Apa? Ini juga sudah menjadi pengetahuan umum yang akan satu orang pendeta pun atau roh berani mengatakannya di mimbar gereja.
bahwa pada abad 1, tahun 1 sampai 100 tidak ditemukan satu manuskrip pun. Abad kedua juga begitu kosong, abad ketiga kosong. Barulah awal abad keempat ada manuskripnya, ya. Sekarang penulisan gospel itu yang dinamakan gospel Markus 60 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit menjadi inspirasi bagi gospel Matius dan Lukas. Gospel Yohanes dituliskan 90 sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Jadi mereka penulis-penulis ini bahasa Inggrisnya scribers ya. Scribers ini bukan murid-murid Yesus dan bukan pula saksi mata Yesus. Jadi nama-nama yang disematkan dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak pernah nongkrong bareng sama Yesus, ngopi bareng, jalan-jalan ke lintas desa memberikan pengajaran Yesus. Nggak pernah. Nama-nama ini nama-nama pen name kalau dalam bahasa Inggrisnya. Hanya satu-satunya kitab yang memberikan perjanjian pengajaran menuliskan nama cuman nama depan, ya. Itu satu-satunya tuh hukum di dunia yang menuliskan satu-satunya pakai nama seperti itu. Kalau bangsa Indonesia oke, misalnya Soekarno memang betul-betul dia namanya satu. Tapi kalau tradisi Yahudi itu tidak pernah dia menulis nama depannya doang. Pasti nama ayahnya, Benei. Bahkan kakeknya disebut gitu ya. Jadi ini membuktikan hal seperti itu. Kemudian ditambah lagi di surat-surat Paulus pun dari 13 surat, para peneliti Christian Scholar sendiri hanya menemukan 7 surat yang kemungkinan dibantu Lukas untuk menuliskan posisi dalam penjara nih. Bukan seperti penjara koruptor ya, ada kulkas, TV, AC, laptop gitu. Enggak, zaman dulu susah. Jadi hanya 7 yang kemungkinannya dituliskan oleh Paulus melalui bantuan Lukas. Yang lainnya itu ditulis oleh murid-murid Paulus setelah Paulus dipenggal. Di sini jadi kita menariknya, kalau ini tadi menarik dari perspektif Kristen, pasti tidak luput dari dogma. Sebaliknya juga boleh Bang Jimmy mengatakan saya, oh Al-Quran unggul yang cerita, terang aja dia pakai dogma juga. Makanya harus tarik pihak ketiga. Pihak ketiga yang saya pakai itu bukan ECC. Ya, gelarnya tinggi. Mengajar menjadi rektor dekan di sekolah-sekolah tinggi di Amerika. Mereka melakukan penelitian benar-benar melihat manuskripnya. Nah, kemudian waktu itu saya pernah berdebat. Dia bilang Al-Quran itu copy paste dari kitab terdahulu. Al-Quran itu saya bantu malah. Saya kasih tema deh, saya tambahin. Fitnah kepada Al-Quran ada 4. 1. Karangan Muhammad. 2. Muhammad dibantu satu tim termasuk pendeta-pendeta dan rabi-rabi gitu kan. Yang ketiga copy paste kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang keempat itu kan atau inspirasi dari setan. Ya, itu semua bisa dipatahkan ya. Cuma saya nggak mau berbual-bual. Saya nunggu orang yang betul-betul menantang saya dengan sifat akademis, saya akan bawa semua buktinya. Tapi saran saya Bang Jimmy, saya juga mencari ya orang yang mengkritik Al-Quran. Tidak satu pun dari Muslim scholars atau ulama-ulama Islam. Kalau dari musuh-musuh Islam banyak dan itu bisa dipatahkan. Nah jadi kesimpulannya bahwasanya Biblos itu kan asal katanya kumpulan buku-buku. Jadi mereka tidak punya aslinya. Pendeta Muri Walianto bilang gitu videonya. Tidak ada originalnya Injil. Sudah hilang, sudah musnah. Nah, itu nonton videonya. Dia mengakui. Jadi hanya salinan dari salinan. Kemudian mengenai LKI, semalam saya sama Ustadz Dunditan ya, sama Bang Handi ada di sana di Komal. Nah, itu kita apresiasi apa yang diberikan oleh LAI. Cuma ini catatan penting nih bagi teman-teman Kristen. Itu atas protes kerasnya debater-debater Islam. Ada Bang Zuma, Bang Zugi, Bang Sugi, Bang Zul, Mandi,
dan lain-lain kawannya nggak mungkin saya sebut namanya satu persatu, mereka memprotes LAI. Baru karena protes itu muncul ada berani dikasih tanda kurung. Debater Islam udah taunya udah lama karena kita pakai referensi dari luar negeri pula gitu loh. Jadi ketinggalan pahlawan kesiangan lah LAI. Kemudian yang kedua, kami semua sebenarnya menunggu kalau terjemahan ya Bang ya. Itu terjemahan bahasa apapun diterjemahkan ke bahasa lain pasti tidak akan sama. Mendekati boleh jadi, tapi tidak akan pernah sama. Itu sebabnya yang dinamakan Al-Quran adalah ketika dilisankan berbahasa Arab, ketika dituliskan beraksara Arab. Kalau terjemahan, sedangkan kosakata bahasa Indonesia itu 250.000. Kata bahasa Arab ada sekitar 15 jutaan. Jadi contohnya nasi, orang Inggris menyebutnya rice untuk beras di sawah. Ketika di penggilingan nyebutnya juga beras, kita nyebutnya gabah. Ketika di tanak ya aron kita nyebutnya, mereka nyebutnya rice. Ketika sudah matang dimasak, kita nyebutnya baru nasi. Orang Inggris tetap rice gitu karena mereka cuma punya satu kata. Itu satu contoh. Orang Eskimo untuk salju kita bilang mereka punya 25 nama untuk salju. Jadi kesimpulannya bedakan antara wahyu yang terjaga dengan terjemahan. Saya setuju kalau Bang Jimmy bilang terjemahan itu mengikuti perkembangan zaman, hermeneutika namanya. Di dalam terjemahan Al-Quran juga ada perubahan. Zaman saya kecil dengan zaman saya besar. Dulu bilangnya sebiji sawi, sekarang dikembalikan ke bahasa Al-Qurannya zarah. Karena Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk satuan atom yang terkecil itu mereka juga menyebutnya zarah. Zarah itu diambil dari bahasa Al-Quran. Satuan ukuran yang paling kecil dari atom dibelah itu zarah. Seberapa kecilnya kita nggak pernah tahu. Tapi istilah zarah dipakai lagi oleh ilmu pengetahuan dulu hanya dipakai atom, elektron dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari semua ini, Al-Quran menantang kemurniannya, bukan terjemahan, karena terjemahan bukan Al-Quran. Saya rasa gitu, mohon maaf kepanjangan ini host. Ada yang mau naik dari saudara-saudara kita Kristen, silakan. Tadi Bang Holly itu, dia kayaknya jujur dari Kristen mau banyak bertanya, kejujuran dengan guru-guru kita di sini semua. Thank you ya host, pamit sekalian Bang Adi, Gurunda Zuma, Guru Sugi dan Bang Jimmy, mohon maaf kalau barakallah. Yang satu kurang berkenan. Ya, pelajari dari luar negeri, jangan hanya kata pendeta dan romo. Anda akan menemukan kebenaran di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustadz Unggul ya perkongsiannya, dan mudah-mudahan ini menjadi renungan kepada Bang Jimmy. Oke, tafadhol Gurunda Zuma, Bang Andi, Bang Ustadz Sugi, silakan sampaikan kalau ada yang mau disampaikan. Sebentar Pak Ustadz. Iya, Bang Jimmy aja dulu, silakan. Ya, itu pemurnian ayat ya Alkitab itu juga berangkat dari yang seperti saya katakan tadi Pak, itu ditemukan naskah-naskah Laut Mati sejak tahun 1947 itu Pak, banyak ditemukan. Jadi yang nggak sesuai, memang yang ada yang nggak sesuai manuskripnya, ya itulah makanya Lembaga Alkitab Indonesia harus kalau memang nggak sesuai ya, memang kebenaran itu walaupun itu pahit ya harus dibuka. Jadi dengan semangat pemurnian itu Pak, kejujuran, jadi Lembaga Alkitab Indonesia memberi kode dalam kurung itu. Kalau ayat ini memang sudah nggak sesuai dengan manuskrip ya dijelaskan. Jadi gitu. Jadi ini Lembaga Alkitab Indonesia itu dengan semangat mencari kebenaran Pak, bukan pembenaran, mencari kebenaran supaya Alkitab itu mengarah memang jadi murni, betul-betul murni. Jadi kalau memang nggak sesuai ya dijelaskan, diungkapkan. Seperti itu Pak. Jadi kita nggak bisa menyembunyikan kalau ada memang nggak sesuai. Ya, jadi bukan berarti dirubah-rubah, tidak. Dirubah untuk sesuatu yang menuju yang betul-betul teks aslinya. Karena berdasarkan naskah yang ditemukan Pak. Ada banyak naskah yang ditemukan Pak di Laut Mati. Jadi berangkat dari situ. Jadi memang benar di Alkitab itu
Selain berisi firman Tuhan, ya itu termasuk ada percakapan yang menjelaskan narasi-narasi dari penulis. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Mohon izin teman-teman karena saya nggak bisa lama ya. Jadi gini, terkait dengan pengakuan saudara kita, sebenarnya udah final itu, udah sampai kepada poin kebenaran Al-Quran. Maksudnya orang-orang terdahulu dalam hal ini adalah ahli kitab, itu mencampur adukkan antara kebenaran firman Tuhan ya dan kebatilan karangan manusia, gitu ya. Itu udah jelas itu. Ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, sekarang ketika saudara membuat narasi kemudian mengatakan bahwa itu adalah satu usaha untuk menuju kepada pemurnian. Sayang sekali itu terlebih dahulu kemudian dihalangi oleh perkataan yang dianggap sebagai firman Tuhan. Misalnya Ulangan 4 nomor 2. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Nah, poinnya ada di Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi perkataan Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap sebagai pendusta. Jadi sejatinya yang diimani umat Islam itu adalah Taurat, Zabur dan Injil. Sejatinya itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Murni kalam ilahi, murni firman Allah. Nah, Al-Quran kemudian mengatakan hal-hal ini yang saya sebutkan tadi itu sudah disembunyikan. Yang kedua, dicampur adukkan. Nah, sehingga ketika saudara kita mengatakan bahwa bukan semuanya firman Tuhan, bukan semuanya adalah sabda Yesus, tetapi termaktub di dalamnya kata-kata pengantar dari penulis. Ini sudah menjawab Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul. Karena kenapa? Di dalam sebuah buku diterangkan dua cakupan. Cakupan pertama adalah kalam Allah, cakupan kedua adalah perkataan penulis, membuktikan bahwa kitab itu tidak lagi disebut sebagai firman Tuhan, tetapi sebuah buku yang memuat bagian-bagian daripada firman Tuhan dan juga sebagian ada sabda Nabi. Nah, di dalam pengajaran agama Islam itu betul yang disampaikan oleh saudara kita, guru kita tadi, Akhi Sugi, itu betul. Bahwasanya dalam kaidah Islam, buku yang seperti ini bukan kitab suci, hanya levelnya seperti buku kitab Al-Quran hadits, misalnya Akhlakul Karimah, atau pengantar dakwah Islam, pengantar sejarah Islam. Di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya ada sabda Rasulullah, tetapi bukan firman Tuhan. Nah, inilah kemudian semakin menguatkan umat Islam bahwa apa yang diimani berdasarkan Al-Quran terkait kitab-kitab yang disebutkan di dalam kitab sahabat-sahabat kita yang sudah pernah menerima pernyataan dalam kitabnya sendiri bahwa ini bukan firman Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang dituliskan berdasarkan pemahaman seorang bodoh yang ingin bermegah. Itu yang pertama. Terakhir dari saya, bahwa saya memang pengakuan Bible itu sendiri, bahkan Yesus pun kalau dia yang bersabda di dalam Yohanes 4 nomor 37, di situ dikatakan bahwa saya, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ini bukti bahwa yang termaktub di sini bukan firman Tuhan tapi peribahasa. Sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Quran tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Lalu kemudian dikatakan juga dalam 1 Korintus 5 nomor 6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Ini bukan firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan dalam Lukas 4 nomor 23, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada aku. Hal tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar dan yang terjadi di Kapernaum, ini menandakan bahwasanya ini bukan firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan,
firman Tuhan Elohim, nah itu baru bisa dikatakan bahwa ada indikasi firman Tuhan. Tapi kalau sudah jelas-jelas dikatakan, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada aku. Sudah dijelaskan, itu pepatah, itu peribahasa, itu bukan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15:32 juga dikatakan begini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal ini bagiku? Jikalau orang mati tidak membangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Ini bukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mengiyakan dan mengatakan betul, di kitab kami tidak semuanya murni firman Tuhan, maka jelas tidak layak dijadikan sebagai acuan dalam beragama. Karena kenapa? Sudah bercampur aduk antara kalam Tuhan, pesan-pesan ilahi, dengan pengantar dari pengarang kitab saudara itu sendiri. Saya kira cukup dari saya ya, teman-teman sekalian, para guru saya yang ada di sini. Karena saya ada lagi di atas gunung ini ya. Saya kira inti daripada materi kita pada malam hari ini, saudara kita Jimmy sudah mengakui bahwa kitabnya itu tidak murni firman Tuhan. Di dalamnya ada kata pengantar, di dalamnya ada sabda-sabda dari penulisnya. Dan kembali kepada Yohanes 21 tadi, jelas sekali bahwasanya itu bukan perkataan Yohanes, bahkan dia mengatakan itu perkataan Petrus, itu kesaksian Petrus. Berarti bukanlah Yohanes yang menuliskan, karena tidak mungkin Yohanes menuliskan kesaksian Petrus, sedangkan mereka adalah orang-orang yang menjadi tangan langsung daripada Yesus itu sendiri. Nah, saya kira itu pembuktian yang sangat. Ya, bagaimana Gurunda? Terputus? Apa mungkin sinyal saya yang tidak bagus ini? Teman-teman dengar? Dengar, Pak. Oh, berarti Gurunda ini sinyalnya agak lemot ya? Luar. Waduh, putus-putus. Itu Gurunda nggak kedengaran suaranya. Putus-putus. Begini Pak, saya lanjut dulu sebentar.